Ya, di sekolah lain ya, mungkin di daerah lain ada yang sudah sekolah setelah masuk ya, ketika ada sesuatu yang harus dibicarakan berkaitan dengan perkembangan anak kita, ternyata Bapak Ibu juga sulit untuk dihubungi. Kemudian untuk yang khusus ini harus ada kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS Dinas Sosial bagi jalur KTM atau afirmasi. Kemudian bagi yang korban bencana alam, mungkin korban banjir, korban kebakaran, itu harus ada keterangan domisili dari RT RW. Misalnya karena di Jakarta kebanjiran terus, akhirnya harus pindah ke Depok. Nah ini mungkin harus keterangan. Lalu surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas orang tua maksudnya dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID. Nah, petugas penanganan COVID itu memang harus ada suratnya, surat tugasnya. Nah, sepertinya kalau di Depok ini biasanya pengalaman tahun lalu ada surat dari wali kota bahwa Bapak Ibu memang termasuk pada sebagai petugas untuk penanganan COVID. Kemudian ada piagam dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan. Nah, minimum 6 bulan, maksimum 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, ternyata pada masa pandemi kemarin itu mungkin tidak ada kejuaraan dan jarang sekali. Jadi piagam, dokumentasi seperti apa? Misalnya foto kegiatan ketika menerima hadiah, ketika terutama hadiah begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini berkaitan dengan kartu keluarga ya, identitas kependudukan ya. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, kartu keluarga yang belum 1 tahun atau baru karena perubahan anggota keluarga, apakah meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota keluarga, dapat meninggalkan surat keterangan RT RW kelurahan yang menerangkan lamanya domisili. Ini sesuai dengan surat edaran Kemendagri Dirjen Dikdukcapil nomor 471.14 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa membaca. Nah, Bapak Ibu, kemudian kalau menumpang alamat, maka wajib dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. Tapi menumpangnya karena mungkin mohon izin sebentar. Nah, karena mungkin menumpangnya tidak baru sekian bulan, tapi mungkin karena waktu mungkin keponakan yang tadinya tinggalnya di luar kota karena ingin sekolah di Depok, mereka menumpang sejak SMP, itu pun harus ada surat pernyataan tidak keberatan. Nah, Bapak Ibu, mohon untuk data-data kependudukan ini, mohon dari sekarang dicek kembali apakah sudah sinkron dengan data kependudukan dengan pusat atau belum. Mohon Bapak Ibu silahkan dikonsolidasikan. Nah, Bapak Ibu, nah selanjutnya persyaratan bagi KETM, pertama kartu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, apakah itu KIP, kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat. Nah, kartu Indonesia Sehat juga mungkin harus dilihat apakah yang berbayar atau tidak gitu ya. Kemudian kartu program keluarga harapan, kartu beras sejahtera dan seterusnya sampai kartu sembako murah ya. Atau yang lebih bagus lagi adalah terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial pada perangkat daerah ya. Kemudian atau misalnya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Tapi kalau ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, mohon maaf, nanti kami dari panitia PPDB akan berkunjung untuk memastikan bahwa memang data-datanya memang sudah benar. Nah, setelah berkunjung kita akan melibatkan aparat setempat ya dikunjungi. Ya. Tapi kalau misalnya memang surat ada berita acara dari kelurahan tentang bahwa warga tersebut layak masuk DTKS, ya kami akan sangat percaya kepada hasil Bapak Ibu yang ada di kelurahan setelah dibicarakan di tingkat kelurahan. Kami tidak akan visitasi. Tapi kalau hanya surat keterangan saja, ya mohon maaf, kami mohon Bapak Ibu nanti berkenan untuk berkunjung ke rumah Bapak Ibu yang memiliki surat keterangan dari kelurahan tanpa disertai dengan surat berita acara hasil musyawarah kelurahan tentang warga yang layak masuk DTKS. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah persyaratan usia. Yang pertama paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli.
tahun berjalan. Kalau di atas 21 tahun mungkin silahkan Bapak Ibu ikut paket C gitu ya. Nah, paling tinggi 21 tahun. Ya tentu saja belum menikah ya. Ya, walaupun di sini tidak dituliskan belum menikah ya. Kemudian yang B telah menyelesaikan kelas 9 atau bentuk lain yang sederajat. Pastinya kalau sudah selesai kelas 9 maka Bapak Ibu akan memiliki nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6 atau sampai semester 5 minimal. Nah, persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria pertama kalau menyelenggarakan pendidikan khusus. Nah, kemudian penyelenggara pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Saya kira yang C Depok ini tidak tertinggal ya, terdepan dan bukan terluar. Iya. Nah, kemudian bagi SMK dengan bidang keahlian tertentu, program keahlian tertentu, mereka dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Misalnya, ada SMK-SMK yang membutuhkan siswanya tidak boleh buta warna, maka harus tes buta warna. Seperti misalnya kalau ada elektronika, nah kan tidak mungkin kalau misalnya yang buta warna masuk ke jurusan elektronika. Kenapa? Karena akan sulit untuk membedakan kabel, mana kabel kuning, biru, dan merah. Ketika salah menentukan kabel, bahaya itu ya. Jadi seperti itu contohnya. Atau misalnya untuk SMK Tata Boga, penciumannya kan harus bagus ya. Harus bagus. Itu hanya contoh Bapak Ibu, mohon maaf. Yang selanjutnya, nah persyaratan bagi lulusan dari luar negeri, ya sekolah luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat itu, Bapak Ibu, bisa disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan menengah untuk calon peserta didik SMA. Kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi untuk calon peserta didik SMK. Silahkan yang dari luar negeri, mungkin ayah ibunya di luar negeri, anaknya kemudian ikut di sana, nah silahkan mengurus surat itu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, nah untuk SLB ada kekhususan. Nah peserta didik berkebutuhan khusus SLB ya boleh lebih dari ketentuan persyaratan usia. Kalau SLB kan mangga. Misalnya di atas 21 tahun ya silahkan. Kemudian persyaratan ijazah calon peserta didik SLB hanya diperuntukkan bagi ya SMPLB, SMALB, khusus untuk calon peserta didik TKLB dan SLB tidak diperlukan ijazah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin masuk SMPLB maka syaratnya adalah ada ijazah. Masuk SMALB ada ijazah SMP-nya. Tapi kalau ingin masuk TKLB, TK luar biasa dan SD luar biasa, tidak diperlukan ijazah. Nah, selanjutnya, calon peserta didik SLB memiliki dokumen hasil penilaian khusus dari pakar psikolog atau tenaga medis. Ya. Silahkan Bapak Ibu menghubungi pusat layanan pada SLB. Kemudian, kalau misalnya peserta didik tidak punya ya dokumen seperti nomor 3 tadi, ya calon peserta didik dapat mengikuti asesmen atau penilaian. Silahkan. Nah, silahkan mengikuti penilaian khusus yang dilaksanakan oleh SLB yang bersangkutan. Kemudian pada saat melaksanakan asesmen seperti yang ayat 4 di atas tadi, nah, maka SLB penyelenggara pendidikan institusi dapat bekerjasama dengan tim ahli. Jadi bekerjasama dengan tim ahli. Jadi itu SLB. Kemudian selanjutnya ya persyaratan peserta didik lulusan pendidikan non formal dan informal. Nah, ini boleh juga nih bagi peserta didik yang ingin masuk ya ke SMA atau SMK di kelas 10. Nah, boleh memiliki ijazah kesetaraan program paket B. Tetapi ingat usianya tidak boleh lebih dari 21 tahun kalau ingin masuk SMA dan SMK. Lalu lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan. Jadi khusus untuk pendidikan non formal dan informal seperti paket B, ya kesetaraan paket B silahkan mau masuk SMA atau SMK. Cuma mungkin nanti ada tes kelayakan dulu. Mangga silahkan. Nah Bapak Ibu selanjutnya bagaimana dengan kuota? Nah ini untuk SMA kita lihat zonasi masih mendominasi yaitu 50%. Nah banyak pertanyaan ke kami itu, Pak zonasi itu ukurannya berapa? Nah, sampai sekarang untuk zonasi memang belum bisa ditentukan. Kenapa demikian? Karena zonasi itu sangat tergantung sekali kepada populasi siswa yang akan masuk sekolah di sekitar sekolah tersebut. Mungkin tahun ini
bisa 1 kilo misalnya. Mungkin tahun lalu bisa 600 meter karena siswa yang akan masuk SMA tersebut banyak. Misalnya ingin masuk ke SMA 6 Depok. Nah, populasi siswa yang akan masuk ke SMA 6 Depok itu banyak tidak? Kalau banyak bisa jadi cuma 200 meter, 300 meter. Tapi kalau di sekitar lingkungan sekolah jarang perumahan, kemudian siswa yang ingin masuk SMA-nya sedikit, mungkin bisa sampai 1 kilo, 2 kilometer. Jadi zonasi, kalau ada pertanyaan, berapa meter zonasinya? Belum bisa ditentukan. Jadi nanti didaftar saja. Nah, setelah jumlah pesertanya banyak, kemudian kita potong. Kalau misalnya batasnya hanya 200, nomor urut 1 sampai 200 langsung potong. Nah, dengan cara diukur jaraknya. Jaraknya tentu saja tidak diukur manual, tapi menggunakan aplikasi yang sudah ada. Kemudian untuk prestasi itu 25%. Terdiri dari prestasi raport dan prestasi, artinya prestasi akademik. Nilai raport dari semester 1 sampai semester 5, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Dan prestasi non-akademik atau perlombaan kejuaraan, termasuk di dalamnya prestasi hafiz Quran. Kemudian perpindahan tugas orang tua 5%, lalu afirmasi 20%. Nah, untuk SMK prestasi raport yang 60% lebih banyak. Kemudian prioritas terdekat hanya 10%, perpindahan 5%, afirmasi 20%, dan prestasi kejuaraan sudah ditetapkan 5%. Nah, Bapak Ibu, ini kuota tiap jalur PPDB, SMA maupun SMK. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana kuota PPDB untuk SMA. Nah, kita lihat di sini. Ini lebih kelihatan lagi nih. Untuk zonasi 50%. Kemudian untuk afirmasi terdiri dari bakat istimewa. Nah, untuk cerdas istimewa dan bakat istimewa tentu saja ada persyaratan khusus, mulai dari bagaimana intelektualnya dan seterusnya. Kemudian untuk ABK disabilitas juga ada persyaratan khusus. Kemudian kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu itu bisa afirmasi dari petugas layanan COVID yang kemarin sudah berjibaku bekerja keras untuk mengamankan kita semuanya. Kemudian perpindahan tugas orang tua, wali, dan anak guru. Nah, ini 5%. Jadi anak guru ada khususan terutama diutamakan untuk guru-guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan. Dan itu harus anak kandung terdapat di kartu keluarga. Dan yang harus diingat juga Bapak Ibu, bagi para Bapak Ibu guru yang ingin menyekolahkan, ya, ingat bahwa dari kemudian prestasi 25. Nah, untuk itu satuan pendidikan Bapak Ibu SMA, SMA dan SMK sudah menetapkan kuota berdasarkan hasil rapat Dewan Guru, kemudian menyusun pos PPDB sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Bagaimana posnya? Misalnya SMA A untuk jalur prestasi akademiknya sekian. Nilai raportnya, kejuaraannya sekian. Kemudian nanti sesuai bahwa kelas kita menerimanya sekian dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah bagaimana dengan kuota SMK? Nah ini, nah afirmasinya 20%, KTM-nya 12%, ABK disabilitas CIBI-nya 3%. Dan mohon dipahami oleh Bapak Ibu, untuk SMK tidak semua ABK mungkin bisa masuk ke setiap jurusan, karena ada jurusan-jurusan tertentu yang membutuhkan keterampilan tertentu juga. Misalnya kalau jurusan mesin mungkin ada ABK tertentu yang tidak bisa. Seperti saya tadi sampaikan, bagi SMK, jangankan ABK yang biasa saja, untuk hal-hal tertentu perlu ada ujian, seperti tes kesehatan, apakah buta warna atau tidak, dan seterusnya. Kondisi tertentu 5%. Kemudian prioritas terdekat. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya nempel dengan SMK, itu dapat 10% Bapak Ibu. Yang terdekat. Sama ukurannya dengan zonasi. Tidak bisa ditentukan berapa meter. Tapi tergantung dari jumlah siswa atau populasi siswa yang akan masuk ke SMK tersebut. Kemudian perpindahan tugas orang tua, wali, dan anak guru. Sama seperti tadi, anak guru pun diutamakan anak guru yang mengajar di SMK tersebut. Kalau misalnya tidak ada yang mengajar lagi, barulah pindah ke guru-guru lain.
Tidak melihat apakah dia ASN atau bukan, walaupun nanti ada kriteria setelah seleksinya. Diutamakan untuk jarak terdekat tentu saja. Dan yang pasti anak guru ini harus anak dari istri yang terdaftar ya. Ya, jangan sampai istri yang lain. Maaf. Kemudian prestasi 65%. Nah, prestasi ini nilai rapotnya 60%. Kemudian kejuaraan 5%. Nah, untuk nilai rapot Bapak Ibu ada persiapan kelas industri karena SMK ini ada kekhususan. Nah, nanti kalau lebih dalamnya nanti ada teman-teman di SMK nih yang juga memantau. Itu mungkin lebih paham lah sampai detail sekali kalau ingin mendalami persiapan kelas industri. Kemudian untuk umum 25%. Nah, sama ya dengan tadi SMK dengan SMA. Jadi SMK juga punya kewajiban menetapkan kuota dan seterusnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Karena ini saya kira udah banyaklah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Bapak Ibu, 2%. Nah, anak berkebutuhan khususnya, disabilitas, cerdas istimewa, dan bakat istimewa 3%. Kondisi tertentu 5%. Nah, ini untuk siapa? Kita lihat di sini. Layanan PPDB yang ditujukan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu. Petugas penanganan COVID, korban bencana, alam, sosial, ya, yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putra-putrinya. Jadi ini juga ada kekhususan. Nah, selanjutnya, ini saya kira nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti di websitenya. Bapak Ibu bisa melihat daya tampung sekolah, ya. Nanti profil sekolahnya seperti apa, ya, kemudian informasi PPDB-nya ada di dalamnya itu, ya. Nah, termasuk nanti nomor kontak panitia untuk pengolah informasi ya. Ya. Nah, berbagai kanal nanti kita siapkan lah untuk melakukan kontak. Kita akan terbuka menerima apa ya pertanyaan dari Bapak. Mekanisme ini informasi banyak diserap oleh masyarakat, khususnya Bapak Ibu yang akan menyekolahkan putra-putri. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat profil sekolah, maka Bapak Ibu perlu kami sampaikan semua sekolah akibat dari adanya zonasi sama. Ya. Kalaupun sekarang masih mungkin sisa-sisa yang kemarin, yang sekarang semuanya sama. Bahwa SMA negeri di Depok dan di Kota Bogor semuanya memiliki kualitas yang sama. Memiliki kualitas yang sama. Karena guru-gurunya pun kalau di negeri itu adalah guru-guru yang tadinya ada di sekolah-sekolah yang sudah lama dipindahkan ke sekolah yang baru. Jadi insya Allah semuanya sama. Tinggal bagaimana putra-putri kita bisa belajar yang baik, semuanya sama. Bahkan swasta pun sekarang banyak yang bagus-bagus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan lagi. Nah, pendaftarannya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu silahkan bisa online atau mandiri ya. Nah, pakai operator sekolah asal atau Bapak Ibu saja di rumah. Anak-anak kita kan kemampuan IT-nya sudah luar biasa. Ya, jadi mereka juga pasti akan bisa. Atau bisa juga ke sekolah tujuan, silahkan. Kami di SMA 1 juga sudah menyiapkan petugasnya. Dan mohon Bapak Ibu jamnya ada ketentuan. Yang pertama untuk daring itu dalam jaringan, online itu dilayani pukul 8 sampai pukul 20. Sedangkan untuk luar jaringan artinya Bapak Ibu bisa berkunjung ke sekolah yang bersangkutan dari pukul 8 sampai pukul 14. Mungkin muncul pertanyaan, loh kan daring, kenapa dibatasi sampai pukul 20? Ya walaupun daring kan Bapak Ibu yang memasukkan datanya. Sedangkan operator kami kan harus bekerja mengolah data itu, mengendalikan data itu. Gitu. Jadi nggak mungkin juga kita menyiapkan petugas 24 jam. Sehingga daringnya sampai pukul 20. Nanti setelah pukul 20 kalau ada hal-hal yang kurang apa namanya tuh kurang pas gitu ya. Data-data yang kurang baik mungkin nanti operator kami yang akan memperbaiki begitu, yang akan supaya daringnya itu tetap terjadi dengan baik. Karena kalau 24 jam sepertinya sih akan sulit. Nah, Bapak Ibu selanjutnya ini Bapak Ibu ya. Ini berbagai jalurnya seperti ini, Bapak Ibu juga bisa membaca. Saya kira informasi ini juga Bapak Ibu juga bisa mendownload ya. Untuk jalur afirmasi ada KTM, ABK, kondisi tertentu. Lalu cara memilihnya bagaimana ya. Nah, untuk KTM untuk afirmasi Bapak Ibu bisa memilih 2 SMA negeri. Untuk SMK 1 SMK negeri, 1 SMK swasta.
Pertanyaannya mungkin swasta yang mana? Swasta yang sudah bergabung dengan sistem PPDB, karena tidak semua sekolah swasta juga bergabung. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua hanya termasuk anak. Makanya bagi Bapak Ibu yang punya anak, lihat-lihat sekolah mana yang guru-gurunya tidak memiliki, sekolah tersebut yang guru-gurunya tidak memiliki putra yang akan masuk ke SMA, sehingga akan memudahkan diterimanya putra-putri Bapak Ibu guru. Kemudian prioritas terdekat ke SMK swasta. Nah, untuk prestasi Bapak Ibu bisa memilih 2 SMA negeri untuk nilai rapot, silahkan. Nah, dan 1 swasta. Untuk kejuaraan Bapak Ibu harus memilih hanya 1 SMA negeri. Nah, sehingga Bapak Ibu harus cermat betul-betul. Ketika punya piagam kejuaraan, sekolah mana nih kira-kira yang memungkinkan anak saya bisa masuk di situ. Karena kalau memaksakan diri, berdasarkan skor yang ada, bisa-bisa anak kita terlempar. Termasuk juga bagaimana sekolah tersebut menerima kejuaraan, nilai-nilai kejuaraan. Karena tidak semua sekolah juga untuk kejuaraan tertentu mungkin tidak menerima. Kemudian untuk SMK, persiapan kelas industri, nanti 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK negeri 2 Depok, misalnya 1 SMK swasta yang lain, atau dua-duanya SMK negeri 2, yang 1 tata boga, yang 1 lagi mungkin tata busana misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, itu boleh. Kemudian 2 untuk nilai rapot umum, 2 SMK negeri, 1 swasta, atau 2 SMK dengan 2 program keahlian. 1 SMK dengan 2 program keahlian. Nah, kemudian untuk kejuaraan 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Nah, Bapak Ibu, nah untuk zonasi, zonasi ini yang nanti yang terakhir, yang 50% itu untuk SMA. Nah, zonasi itu diprioritaskan untuk sekolah terdekat. Seperti contoh misalnya SMA 1 Depok. Nah, maka di sekitar lingkaran SMA 1 Depok. Nah, kemudian pilihannya 2 SMA negeri. Negeri mana yang dekat SMA 1 Depok? Mungkin misalnya kalau Beji SMA 14. Mungkin kalau tinggalnya antara Pancoran Mas dan Limo di Parung Bingung, mungkin bisa pilih SMA 6 dan SMA 1. Atau kalau tinggalnya di Fitara mungkin bisa 12 dan 1 misalnya begitu. Dan 1 SMA swasta. Itu cara memilihnya Bapak Ibu. Nah, jadwalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya berprasangka baik bahwa semuanya sudah mendapatkan akun gitu. Kalau belum mungkin masih bersabar tanya ke sekolahnya masing-masing. Kemudian 23 Mei sampai 5 Juni Bapak Ibu silahkan mengupload dokumen ya. Silahkan ya. Silahkan di fotokopi dokumennya ya. Perpindahan orang tua, surat tugas silahkan. Bagi orang tua yang pindah pekerjaan silahkan diupload surat tugasnya. Untuk afirmasi kondisi tertentu, surat tugas atau surat keterangan korban bencana silahkan juga diupload. Ya, bisa mandiri silahkan, atau misalnya datang ke sekolah tujuan dibantu input. Ya, kami nanti menyiapkan petugasnya. Kemudian berikutnya juga upload nilai raport semester 1 sampai dengan 5. Ya, silahkan. Kalau mandiri daring juga mangga. Kalau luring silahkan menuju ke sekolah tujuan. Jadi nilai rapotnya harus diupload dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, Bapak Ibu, ini tahapan-tahapannya. Nah, Bapak Ibu ternyata tidak terasa bahwa ternyata tanggal 6 Juni sudah dekat. Nah, ini untuk tahap pertama. Silakan Bapak Ibu cermati di sini. Ya, di situ ada afirmasi. Nah, kemudian untuk SMK afirmasi prioritas terdekat, perpindahan tugas. Nah, untuk SMA afirmasi, kemudian kondisi tertentu, jalur perpindahan tugas, jalur prestasi, nilai rapot, dan kejuaraan. Silahkan ya mau daftar di jalur yang mana. Kemudian nanti untuk ya jalur-jalur yang kompetensi kejuaraan, sekolah boleh dan bisa melakukan uji kompetensi. Misalnya hafiz Quran itu kan paling mudah mengujinya. Nah, ada sertifikat misalnya dari Kemenak 30 juz, nanti akan diuji kembali oleh sekolah asal. Atau misalnya
juara taekwondo tingkat nasional, nanti juga akan diuji lagi di sekolah asal. Di sekolah tujuan, mohon maaf. Kemudian tanggal 16 sampai 17 Juni nanti kita akan rapat ya. Kemudian sekaligus nanti akan menetapkan siapa saja yang terima dan yang tidak berdasarkan hasil olahan komputer tentu saja dan juga hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh sekolah. Nah, 20 Juni pengumuman PPDB tahap 1, nanti 20 Juni. Nah, daftar ulangnya adalah 21 sampai 22 Juni. Nah, tahap 2-nya dimulai 23 sampai 30 Juni. Itu adalah jalur zonasi untuk SMA. Dan untuk SMK adalah jalur prestasi. Silahkan di sini secara mandiri pendaftaran PPDB, di situ ada webnya, mangga dicermati, dicatat ya. Kemudian 1 sampai 4 itu ada tes minat atau uji bakat ya, uji kompetensi untuk SMK. Ini dilaksanakan oleh SMK masing-masing. Kemudian tanggal 5-nya kita akan coba rapat penetapan hasil seleksi ya. Kemudian tanggal 8-nya akan pengumuman tahap kedua. Daftar ulang tanggal 11 sampai 12 Juli. Nah, kemudian tanggal 13 mulai masuk untuk siswa kelas 10. Bapak Ibu, alurnya ya, alurnya begitu. Silahkan dicermati seperti ini ya. Alurnya demikian. Jadi afirmasi, perpindahan tugas orang tua, wali, anak dulu dan prestasi. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian nanti ada verifikasi, lalu ada penetapan, rapat, kemudian setelah kita rapat di sekolah, kita koordinasikan dengan cabang dinas, kemudian barulah diumumkan dan kemudian daftar ulang. Lalu bagaimana kalau pada tahap pertama tidak lolos? Misalnya Bapak Ibu mendaftar lewat jalur prestasi rapot, tidak lolos, silahkan tahap kedua Bapak Ibu mendaftar lagi lewat zonasi. Bagaimana kalau perpindahan orang tua tidak lolos karena ternyata yang mendaftar itu lebih kuota, silahkan Bapak Ibu mendaftar di tahap kedua. Nah, cuma Bapak Ibu, bagi yang sudah diterima di SMK di tahap 1, maka ketika mendaftar di tahap 2 untuk SMA, nah ini yang akan kesulitan. Karena siswa tersebut sudah diterima di SMK. Jadi kalau sudah diterima di SMK negeri pada tahap 1 sudah, nah, tinggal konsisten saja gitu. Jangan tergoda oleh rakyat. Tahap 2 ini pendaftaran, nah, silakan Bapak Ibu cermati, kemudian verifikasi, kemudian kita nanti akan rapat, kemudian diumumkan, kemudian daftar ulang, barulah tahun ajaran baru. Nah, alur PPDB untuk SLB juga sama, ya pendaftaran, ya. Nah, PPDB mungkin untuk SLB mungkin ada khusus karena memang harus ada diagnosa kebutuhan khususnya, ada asesmennya, ada pengukurannya. Betulkah anak ini berkebutuhan khusus gitu ya? Nah, dilakukan oleh tenaga medis, tenaga ahli tentu saja. Nah, dan seterusnya di sini sama jadwal-jadwalnya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan seleksinya? Kita lihat di sini. Nah, untuk afirmasi KETM, BK, disabilitas, dan kondisi tertentu, tetap ya, akhirnya jarak yang pertama itu diukur. Nah, jadi ujung-ujungnya ke jarak lagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalnya kita sekolah tertentu menerima misalnya 100, ternyata jumlah pendaftarnya adalah 200, maka sistem komputer akan mengurutkan dari 1 sampai 100 berdasarkan jarak dari yang mulai terdekat dan seterusnya. Kemudian usia jika ada jarak yang sama, misalnya di urutan ke 100, 101, 102 sampai 105, ternyata jaraknya sama-sama misalnya 250 meter dari sekolah. Nah, maka yang jaraknya sama itu urutan 100 sampai 105 akan dilihat usianya. Usianya dilihat gitu ya, usia yang apa ya? Kalau kata Betawi yang muda nggak ada, yang tua duluan gitu. Nah, sama perpindahan tugas juga demikian, jarak dulu kemudian baru usia sama. Prestasi rapot adalah akumulasi nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5 semua mata pelajaran. Nah, usia nilai yang sama pada batas kuota. Jadi Bapak Ibu, usia itu terakhir setelah jarak ya. Ya, setelah nilai, kemudian jarak dan usia.
Kemudian prestasi loh. Alhamdulillah masih ada yang mengaji ya, mohon di mute. Nah, terima kasih. Oh ya, masih kedengaran, nggak apa-apa, bagus. Nah, prestasi perlombaan, persekolah piagam. Jadi, Bapak Ibu tergantung kebijakan sekolah. Bisa saja misalnya hanya pensekolah piagam prestasi saja, atau ada skor piagamnya hanya 30% dan uji kompetensinya 70%, seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya berdasarkan piagamnya juara lomba katakanlah lomba karya ilmiah ya tingkat nasional, nah itu harus kita uji. Atau misalnya hafiz Quran 30 juz, maka harus kita uji. Nah kemudian untuk zonasi jarak, pertama jarak, kemudian usia jika ada jarak yang sama pada batas kuota. Bapak Ibu, ini pendaftaran, ini saya kira ini alurnya Bapak Ibu bisa sama-sama mencermati supaya saya kira nanti akan lebih banyak interaktifnya bagi ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, nanti yang menjawab mungkin juga tidak akan saya sendiri, tapi ada beberapa teman-teman yang memang sudah siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, para calon orang tua yang ingin mengetahui lebih jelas lagi. Nah, ini kemudian seleksi afirmasi KTM ya. Nah, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini khusus untuk afirmasi KTM, nanti yang mendaftar untuk sekolah negeri, maka nanti akan dilihat, ya, akan dikolektif, ya, kemudian akan diseleksi online. Yang lolos pakai sistem IT, silahkan masuk ke sekolah tujuan. Bagaimana dengan yang tidak lolos? Maka data-data tersebut akan kita bawa, kita koordinasikan dengan cabang dinas wilayah dan kepala sekolah negeri dan swasta di Kota Depok atau Kota Bogor. Nah, kemudian kita akan salurkan. Nah, mudah-mudahan nanti akan dapat bantuan dari provinsi. Nah, jadi bantuan, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Asal daftarnya betul lewat jalur KTM dan data-datanya lengkap, kalau tidak lolos juga akan dibantu, disalurkan. Akan kita bicarakan dengan kepala sekolah swasta dan negeri bagaimana penyalurannya atau ke sekolah-sekolah terdekat. Jadi yang rumahnya di Cimanggis lewat KTM jangan memaksakan diri ke SMA 1, atau yang rumahnya di Sawangan jangan memaksakan diri ke SMA 4 misalnya. Ada SMA yang terdekat karena jarak juga menentukan. Bapak Ibu, kemudian ini alur anak berkebutuhan khusus ya untuk SMA. Di sini ada verifikasi ya. Kemudian mungkin yang harus dilihat juga di sini ada seleksi Bapak Ibu untuk ABK dan CB untuk disabilitas. Kenapa? Karena tidak semua sekolah memiliki tenaga ahli untuk mengembangkan kemampuan Bapak Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian setelah diseleksi, disesuaikan dengan kesiapan sekolah, maka nanti akan ditetapkan. Nah, selanjutnya ini adalah untuk orang tua, tugas orang tua, ya, perpindahan tugas. Nah, ini pendaftaran, kemudian cek ulang data, ya, kemudian nanti seleksinya tetap peringkatnya melalui jarak domisili kesatuan pendidikan. Jika ada batas kuota, di peringkat jarak berdasarkan usia. Jadi kalau misalnya jaraknya sama, maka usia. Kemudian anak guru diprioritaskan bagi calon peserta didik yang memilih sekolah sesuai dengan tempat bertugas orang tua. Jadi mohon Bapak Ibu sesuaikan saja tugasnya dengan tugas orang tua supaya lebih memudahkan. Apa demikian Pak? Saya rumahnya jauh, ngajarnya misalnya saya tinggalnya di Beji, tapi saya harus mengajar di SMA 4. Nah, kan Bapak Ibu bisa berangkat bareng dengan anaknya. Kemudian verifikasi data, sudah terverifikasi. Nah, setelah seleksi baru ada ditetapkan dan akhirnya diumumkan. Ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu untuk kondisi tertentu. Nah, ini dia. Nah, ini kondisi tertentu ya. Akun dari sekolah sudah ada, kemudian ada bukti pendaftaran, verifikasi data ya. Kemudian sama
Jika pada batas kuota ada jarak yang sama, pemeringkatan kedua berdasarkan usia yang lebih tua. Jadi kalau kata orang Betawi, yang muda ngalah dulu dah sama yang tua, yang lebih tua dulu yang ini biar sekolahnya cepat selesai gitu ya. Kemudian penetapan rapat dewan guru dan kepala sekolah. Kemudian kita koordinasikan dengan koordinasikan dengan cabang dinas, barulah diumumkan. Nah, Bapak Ibu, yang menarik juga mungkin harus saya sampaikan adalah seleksi jalur rapot itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini memudahkan kita semuanya, kita bisa mengukur kira-kira kita mau daftar di mana. Kenapa? Karena sekarang sangat mudah sekali mengukurnya. Pertama, kita lihat nih di SMP, di rapat putra-putri kita, Bapak Ibu, di situ ada kelompok A dari mulai pendidikan agama sampai bahasa Inggris. Kemudian ada kelompok B dari mulai seni budaya sampai prakarya, termasuk muatan lokal. Ya kalau tidak salah ada bahasa Sunda ya, bagi yang di Depok, Jawa Barat. Nah, kemudian seni budaya termasuk bahasa Sunda, prakarya ya, pendidikan jasmani. Nah, semuanya ini nanti Bapak Ibu dirata-ratakan ya, dirata-ratakan. Coba kita lihat rata-rataannya seperti ini. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Semester 1 di nilai rapot anak kita agamanya 75. Kemudian PPKN-nya 80 dan seterusnya sampai prakarya termasuk muatan lokalnya 70. Dirata-ratakan, hasil perhitungan rata-rata dapatnya 74. Semester 2 71 itu hasil rata-rata Bapak Ibu dan seterusnya. Nah, hasil rata-rata itu Bapak Ibu dijumlahkan jadilah 364. Inilah yang akan menjadi skor. Nah, lalu muncul pertanyaan, Pak, kalau SMA 1 kira-kira nilai rapotnya harus berapa minimal? Belum tahu. Kenapa? Tergantung jumlah pendaftar. Nah, dengan demikian saran kami adalah pandai-pandailah Bapak Ibu memilih sekolah untuk jalur prestasi akademik ini. Kenapa? Karena nanti akan diperingkat berdasarkan skor. Karena siapapun tidak ada yang tahu berapa nilai terkecil yang bisa masuk ke SMA A, SMA B, SMA C, begitu. Belum ada yang tahu. Karena nanti tergantung jumlah pendaftar, hanya kita peringkat saja. Kalau butuhnya 200, di peringkat 1 sampai 200 berdasarkan skor nilai rapot. Nah, kalau nilainya sama, maka jarak. Kalau jaraknya sama juga, maka yang tua yang lebih dulu, yang muda ngalah, kan begitu. Jadi mudahnya seperti itu. Ini untuk SMP. Bagaimana untuk MTS Sanawiyah? Pak, kami kan Sanawiyah agamanya banyak. Bukan agamanya banyak, mohon maaf. Pelajaran pendidikan agama Islamnya banyak gitu ya. Ada fikih, ada SKI, ada akidah akhlak, ada ibadah, mungkin begitu. Sama Bapak Ibu dirata-ratakan saja. Nah, sebagai contoh ini 2 angka di belakang koma ya. Buatlah nanti 2 angka di belakang koma. Dirata-ratakan ya, hasil rata-ratanya itu dijumlahkan, itulah menjadi skor, jadi sama ya. Nah, Bapak Ibu, ini prestasi kejuaraan ya. Saya kira nanti samalah seperti tadi ya. Nah, ini saya lihat nih yang kuning Bapak Ibu, ketika seleksi boleh sekolah menetapkan langsung berdasarkan piagam saja. Kalau internasional berapa nilainya begitu ya, kalau nasional berapa. Kemudian kalau tingkat kota berapa begitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon dipahami, tidak semua prestasi ini langsung bisa masuk karena ada skornya. Jadi misalnya jangan sampai baru punya prestasi lomba juara puisi tingkat kota saja, ini sudah yakin benar mau masuk sekolah tertentu. Belum tentu Bapak Ibu. Mohon betul-betul dicermati. Ya. Nah kemudian nanti barulah setelah seleksi ditetapkan. Kemudian untuk zonasi. Nah, zonasi itu jarak Bapak Ibu. Jadi pemeringkatannya berdasarkan jarak. Jarak domisili ke sekolah hingga batas kuota. Dari mana jaraknya? Dari kartu keluarga yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, secara otomatis nanti akan kita ukur ya dengan menggunakan aplikasi tentu saja. Aplikasi PPDB yang sudah otomatis mengukur itu ketika kita ketikkan alamatnya ya. Kemudian berdasarkan jarak, nah kalau batas kuota jaraknya sama, maka seperti biasa, pemeringkatan kedua berdasarkan usia yang lebih tua. Lagi-lagi yang muda mengalah dulu kepada yang tua. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian selanjutnya, nah khusus untuk SMK, ya, SMK ini ada tes keahlian, ada tes kesehatan. Ya. Kenapa?
ada beberapa jurusan, ada beberapa program studi yang membutuhkan tes kesehatan, misalnya tidak buta warna. Kalau SMK penerbangan, kemudian jurusannya elektronika pesawat, jelas tidak boleh buta warna. Bahaya kalau buta warna, tidak bisa membedakan kabel merah, kuning, dan biru. Sedangkan masing-masing kabel punya karakteristik sendiri gitu ya. Nah ini bahaya. Nah, jadi kalau sekarang kan tidak COVID ya Bapak Ibu, mungkin bisa langsung ya, bisa ketemu gitu tesnya. Nah, kalau waktu COVID memang mungkin agak ada sulit ya. Nah, ini SMK. Nah, bagaimana tahapan seleksi SMK? Nah, seperti ini Bapak Ibu, silahkan dicermati ya, gitu. Nah, KETM disabilitas ini jarak, usia, jika ada jarak yang sama maka usia. Kemudian prioritas terdekat, jarak, usia jika ada jarak yang sama pada batas kuota dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, afirmasi kok ada nomor 5 itu ke sana gitu. Nah, ini adalah kalau di sininya tidak ada pendaftar maka kuotanya dilarikan ke sini. Seperti itu. Ya, sama begitu. Prestasi kejuaraan juga sama. Kalau misalnya nanti pendaftarannya kurang, dilarikan ke sana. Nah, ini kalau misalnya ini bisa di sini dan bisa di sini. Dan jalur afirmasi untuk SMK seperti ini, ya, sama kayak seperti SMA, mirip lah begitu. Ya. Nah, cuma memang bakat ya. Nah, tes minat dan bakat ini nanti akan diinformasikan kepada Bapak Ibu oleh sekolah asal. Kemudian afirmasi kebutuhan khusus. Ini sama Bapak Ibu, sama ada tes kesehatan juga di sini. Pendaftaran dulu gitu ya, setelah seleksi, kemudian ada seleksi. Seleksinya adalah apakah anak tersebut bisa dikembangkan atau tidak gitu. Jangan sampai memaksakan masuk ke sekolah tertentu, tapi ternyata Bapak Ibu yang putra-putrinya berkebutuhan khusus tidak bisa kita kembangkan, kan kasihan. Ya. Nah, kemudian ini afirmasi, ya, sama dengan SMA. Bapak Ibu, klik ya. Tentu saja oleh sistem IT yang ada pada software PPDB di tingkat provinsi. Jadi perlu Bapak Ibu pahami bersama bahwa kami yang ada di sekolah itu, tim IT kami tidak punya kewenangan untuk merubah jarak Bapak Ibu. Nah, tidak ada, karena jarak itu sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam legalitas formal yang Bapak Ibu miliki, yaitu kartu keluarga. Jadi otomatis kalau kita ingin merubah jarak kayaknya tidak bisa lah. Nah, mungkin kalau hacker mungkin ya saya tidak tahu, tapi kalau tim IT kita tidak bisa. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu misalnya mendekati tim IT kami, tolong jaraknya didekatkan, tidak akan bisa karena jaraknya sudah terkunci dengan sistem yang baik, kemudian sudah terkunci sesuai dengan data kependudukan yang sudah tercatat. Karena perlu Bapak Ibu ketahui sistem PPDB ini sudah terkoneksi dengan Disdukcapil gitu. Jadi tidak bisa misalnya alamatnya deketin saja mepetin gitu. Nah, itu yang bahaya, tidak bisa. Nah, Bapak Ibu, nah ini untuk SMK jalur perpindahan ya. Sama perlu saya sampaikan bagi anak guru diprioritaskan yang memilih sekolah sesuai dengan tempat bertugas orang tua. Untuk kejuaraan ini sama seperti SMA tadi Bapak Ibu. Ini umumnya pendaftaran dulu, kemudian nanti ada validasi, kemudian verifikasi, sekolah memverifikasi data siswa, sekolah boleh dan dapat menguji kompetensi siswa, tes bakat, minat, kesehatannya. Ya. Kemudian dari situ sekolah juga seleksinya boleh berdasarkan piagam saja, ya, atau misalnya dengan itu uji kompetensi. 70% nilainya, kemudian piagamnya hanya 30%. Nah, ini adalah alur PPDB jalur kelas industri. Pendaftaran ya, daring atau mandiri, kemudian validasi, cek ulang data yang diinput, kemudian submit, cetak bukti pendaftaran jangan lupa, kemudian verifikasi data oleh sekolah ini, ya, sekolah boleh
dan dapat melakukan tes minat dan bakat ya, sesuaikan dengan protokol COVID. Kemudian sekolah seleksi. Ya. Nah, tidak lolos di program keahlian pilihan 1, seleksi pilihan 2 dan seterusnya. Lalu terakhir koordinasi dengan cabang dinas. Nah, kemudian langsung input ke sistem PPDB. Jadi Bapak Ibu, kami dengan cabang dinas akan senantiasa berkoordinasi. Koordinasinya bukan berarti memasukkan hal-hal yang tidak, tapi koordinasi adalah memastikan bahwa apa yang ditetapkan di dalam sistem PPDB itu sudah valid. Check and recheck lah begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana untuk kelas industri Bapak Ibu? Nah, kalau untuk kelas industri hanya mata pelajaran inti Bapak Ibu yang dilihat. Kita lihat di sini. Nih, kita lihat Bapak Ibu, di situ ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA, ada IPS, dan ada bahasa Inggris. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah untuk kelas industri. Karena sekolah-sekolah kita ada yang sudah menjadi sekolah unggulan untuk SMK. Lihat Bapak Ibu, nah, jadi untuk SMK khusus yang akan dihitung hanya 5 mata pelajaran inti. Ya, nanti ya nilainya akan dihitung dengan rumus tertentu. Nanti mungkin dari SMK akan mendalami. Nah, contoh lagi Bapak Ibu seperti ini. Nah, ada pembobotannya. Tadi kan di sini Bapak Ibu melihat nilai rata-rata dikalikan bobot. Contoh bahasa Indonesia ini 71. Nah, 71 kita lihat bobot bahasa Indonesia berapa di sini. Untuk teknologi, konstruksi dan properti bahasa Indonesia 2 bobotnya, berarti di sini 71 dikalikan 2. Nah, nilai untuk pemeringkatannya adalah total nilai rata-rata yang telah dikalikan bobot. Jadi kalau di sini 71 tadi kalikan 2, kemudian kalau matematiknya untuk konstruksi ini bobotnya adalah 3, matematika kalikan 3. IPA-nya dikalikan 3, IPS kalikan 2, bahasa Inggris kalikan, IPS kalikan 1, bahasa Inggris kalikan 2. Nah, hasil dari perkalian tersebut dijumlahkan, maka jadilah skor. Skor itulah yang akan dijadikan sebagai nilai untuk pemeringkatan. Bapak Ibu, ini jurusannya ya. Jurusan-jurusannya untuk kesehatan dan berbeda-beda Bapak Ibu. Masing-masing jurusan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, seperti ini agribisnis dan seterusnya. Ada yang 3 gitu ya, ada yang 1, ada yang 2. Ini 3 semua. Di sini saja beda, di sini misalnya kan untuk jurusan kemaritiman ini 3, tapi untuk jurusan bisnis dan manajemen ini 2 dan seterusnya. Nah, untuk kelas industri Bapak Ibu SMK itu bisa melaksanakan tes seleksi sendiri. Ya, sesuai dengan keperluan dunia usaha dan dunia industri. Nah, maksudnya kelas industri ini apa? Maksudnya ada SMK yang sudah kerjasama dengan industri-industri tertentu. Misalnya kerjasama dengan perakitan motor, perakitan mobil, misalnya seperti itu. Nah, maka ketentuan dan persyaratannya disesuaikan dengan keperluan dari dunia usaha atau dunia industri. Nah, SMK yang melaksanakan tes PPDB kelas industri juga nanti akan melaporkan ke cabang dinas. Nah, nanti laporannya ada daya tampung, lalu waktu seleksinya kapan, teknik pelaksanaannya bagaimana, lalu bukti kerjasama dengan dunia usaha. Jadi DU itu dunia usaha dan DI dunia industri untuk kelas industri. Nah, jadwal pendaftaran dan seleksi kelas industri dilakukan bersamaan pelaksanaan PPDB online. Ya. Atau bisa juga setelah selesai seleksi PPDB. Tapi tergantung nanti sekolah yang bersangkutan dan industrinya. Nah, Bapak Ibu, untuk nilai rapot umum ini alurnya ya. Biasa akunnya sudah Bapak Ibu peroleh, kemudian mengisi jalur dan sekolah pilihan, lalu validasi. Jangan lupa cek bukti pendaftaran, lalu finalisasi oleh sekolah, kemudian nanti sistem IT akan mengolah gitu ya. Kemudian dari hasil olahan itu kita menetapkan ya. Kemudian koordinasi dan akhirnya nanti akan kita umumkan. Nah, Bapak Ibu, untuk nilai raport, nah untuk SMK ada keunikan. Jadi kelompok A.
Untuk nilai rapor hanya kelompok A. Kita lihat nih ini ya. Pemeringkatan akumulasi rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 materi mata pelajaran kelompok A saja. Kelompok A saja berarti yang di atas saja, yang ini. Agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nah, untuk SMK, Bapak Ibu, nilainya langsung diakumulasikan. Ya. Jumlah kelompok A berapa, semester 1, semester 2 berapa, semester 3 berapa, dan seterusnya. Nah, rata-ratanya dari jumlah-jumlah ini 490, 495 ditambah 500 tambah ini lalu dibagi dengan 5. Jadilah rata-rata seperti ini. Nah, muncul masalah, Pak, Ibu, kalau MTS pendidikan agamanya kan banyak. Di situ ada akidah akhlak, ada ibadah, ada syariah mungkin, ada SKI. Nah, untuk MTS mata pelajaran agamanya itu dirata-ratakan dulu. Dan pelajaran bahasa Arabnya tidak perlu dimasukkan. Nah, silahkan. Rata-rata pendidikan agamanya berapa untuk MTS baru dijumlahkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, skornya adalah diperoleh dari hasil rata-rata jumlah mata pelajaran atau nilai mata pelajaran di kelompok A. Yang untuk MTS dikurangi bahasa Arab. Dengan catatan agamanya harus dirata-ratakan dulu. Lanjut ya. Nah, untuk SLB saya kira sama ini ya. Lanjut. Untuk SLB sama saya kira lewat saja. Untuk hanya ada tes diagnosis saja bedanya. Nah, bagaimana ini yang jadi masalah juga nih, karena Depok berbatasan dengan Jakarta. Bagaimana kalau misalnya anak-anak kita sekolahnya di luar Provinsi Jawa Barat, misalnya di Jakarta. Nah, koordinasi mungkin dengan sekolah saja dulu lah. Dengan sekolah terdekat silahkan. Kemudian scan dulu persyaratan umum dan khususnya. Kemudian upload persyaratan umum, kemudian cek ulang data pendaftaran, lalu submit dan cetak bukti pendaftaran. Ya. Untuk mendapatkan akun, silahkan Bapak Ibu menghubungi sekolah terdekat. Nah, kalau tinggalnya di Sawangan, mungkin lebih dekat ke SMA 5. Kalau tinggalnya di Cipayung, mungkin lebih dekat ke SMA 12. Kalau di Beji, silahkan menghubungi SMA 14. Nah, bagaimana kalau dari luar negeri? Nah, kalau dari luar negeri, maka harus ada surat pengantar atau rekomendasi. Ya, iya, terima kasih. Ya, kemudian verifikasi data, koordinasi satuan pendidikan. Nanti di luar negeri kan kurikulumnya berbeda. Nah, maka ada matrikulasi, lalu diuji, mendapat nilai, lalu penetapan penerimaan, lalu input ke sistem. Kalau ingin masuk ke sekolah negeri, silahkan, Mangga. Daftar ulang. Nah, daftar ulang nih jangan lupa. Pertama, dokumen persyaratannya apa? Lalu bawa fotokopi dan perlihatkan aslinya. Bapak Ibu, mohon yang aslinya jangan ditinggal di sekolah tujuan. Kenapa? Karena itu dokumen yang Bapak Ibu miliki untuk seumur hidup, seperti ijazah misalnya, kartu keluarga, ya. Berikan saja yang sudah dilegalisir atau bawa aslinya, perlihatkan aslinya. Lalu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tanda terima. Kemudian Bapak Ibu, bagi calon peserta didik ya, tidak mendaftar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tanpa pemberitahuan, maka dianggap mengundurkan diri. Misalnya pendaftaran terakhir itu tanggal 10 misalnya. Ternyata sampai tanggal 10 putra-putri Bapak Ibu tidak daftar ulang tanpa pemberitahuan, maka dianggap mengundurkan diri ya. Nah, bagi calon peserta didik yang diterima di tahap 1 tapi tidak diambil, untuk mendaftar ke tahap 2 harus mengundurkan diri di sekolah penerima. Jadi harus mundur dulu seperti tadi. Tahap 1 ikut SMK, diterima di SMK misalnya, tapi tahap 2 ingin ikut zonasi untuk SMA karena rumahnya dekat dengan SMA tertentu. Maka putra-putri Bapak Ibu yang sudah diterima di SMK tersebut harus mengundurkan diri dulu.
agar tidak dikunci di pendaftaran tahap kedua. Kalau tidak mengundurkan diri, maka tidak akan bisa mendaftar. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika ada masalah, mohon Bapak Ibu silakan hubungi sekolah. Insya Allah sekolah akan menyelesaikan. Kami akan berkoordinasi dengan KCD dan Dinas Pendidikan. Ya. Mekanismenya seperti ini. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita nanti akan lebih interaktif ketika ada tanya jawab. Silahkan. Mohon juga Bapak Ibu kepala sekolah yang lain, terutama SMK bersiap-siap. Saya yakin Bapak Ibu calon orang tua murid ini sangat haus akan informasi, karena kita semuanya berkeinginan yang sangat besar untuk menempatkan putra-putri kita di sekolah-sekolah yang akan membawa mereka menuju masa depan yang lebih baik. Mungkin sementara dari saya, karena sudah kurang lebih 1 jam gitu, ya, mungkin nanti akan didalami saja dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Evi. Bu Evi, hatur nuhun. Saya kembalikan ke Bu Evi. Baik, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usep. Bapak Ibu orang tua calon peserta didik baru, di kolom chat sudah saya tampung ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa yang ingin dikupas lagi tadi sebelum paparan selesai. Jadi mungkin setelah ada paparan selesai, Bapak Ibu yang tadi menanyakan di dalam kolom chat, apakah cukup dengan paparan tadi atau perlu dikupas tuntas lagi, kami tetap akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi. Untuk Bapak Dedi dan Pak Wisnu, mungkin di sini Pak Wisnu ya minta materi tadi. Alhamdulillah sudah dikirim linknya. Jadi mungkin nanti bisa dipelajari juga oleh Bapak Ibu orang tua calon peserta didik. Untuk Ibu Mida, di sini tadi menanyakan sebelum paparan selesai mengenai alur, ya. Jadi kemudian juga Bu Mida menanyakan tentang apakah rapot yang harus diupload itu seluruhnya, karena di SMP rapotnya itu ada 4 lembar. Jadi mungkin yang saya klasifikasikan dulu ya Pak Usep untuk Ibu Mida menanyakan tentang alur. Bagaimana Ibu Mida? Ibu Mida. Assalamualaikum Bu Mida. Karena tadi Bu Mida menanyakan alur PPDB sebelum materi disampaikan. Kira-kira ya, selamat pagi Ibu. Gimana Bu, paparan tadi sudah dianggap Ibu? Iya, tapi masih ada sedikit yang mau saya tanyakan. Yang perihal alur tadi itu kan saya udah dapat gambaran ya, skemanya itu udah dapat. Tapi di sini dia hanya tidak ada tanggal lengkapnya ya. Pendaftaran, dapatkan akun dari sekolah, lalu login, mengisi data, lalu masukkan sekolah dan jalur pilihan. Baik Bu. Nah itu saya sepertinya udah sampai di tahap login dan mengisi data pada aplikasi PPDB. Kemudian untuk memasukkan sekolah dan jalur pilihan ini apakah ketika pendaftaran dimulai? Oh, baik Ibu, kami akan mencoba untuk menjawab ya. Silakan Bapak Ibu kepala sekolah atau pengawas yang dari pertanyaan Ibu Mida mengenai alur PPDB. Kemudian juga tentang rata-rata di sini tentang prestasi rapot ya, menanyakan tentang upload, apakah harus seluruhnya 4 lembar itu harus diupload semua atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab. Bapak Ibu pengawas atau Bapak Ibu kepala sekolah. Ini ada Ibu Dr. Sugi, kelihatannya beliau bisa menjawab itu. Oh, silakan Ibu Sugi. Bu Sugiyati. Ada pertanyaan Bu mengenai alur dari Bu Mida. Halo Bu Sugi. Mungkin Bu Suginya sedang ada sesuatu yang harus dikerjakan. Baik. Yang lain, silakan. Berkaitan dengan pertama adalah tanggal-tanggalnya Pak. Tanggal-tanggalnya untuk pemilihan
pemilihan sekolah nanti akan dibuka ketika dibukanya pendaftaran. Kalau sekarang memang alurnya masih kita mengupload dulu gitu ya, mengupload dulu apa syarat-syaratnya sehingga ketika hari H langsung Bapak Ibu mendaftar. Nah, jadi itu. Jadi sekarang memang belum dibuka untuk pemilihan sekolah, mesti dibuka itu ya, pemilihan sekolah. Nah, berkaitan upload raport yang terpenting itu adalah sebetulnya kan nilainya. Karena untuk mencocokkan apakah nilai yang di raport itu sama dengan nilai yang Bapak Ibu sudah upload ya. Upload itu dalam arti sudah di-input gitu maksud saya. Berarti yang nilai pengetahuan ya Pak? Pengetahuannya saja dulu. Nanti toh ketika sudah diterima kan, nanti juga persyaratannya akan dibawa kembali ke sekolah tujuan. Nanti di sekolah tujuan akan dicek ulang ketika dapat ulang. Kalau ternyata terjadi mohon maaf gitu, di sini sih tidak terjadi manipulasi data, ternyata yang diinput berbeda dengan nilai rapotnya, itu kan bisa didiskualifikasi. Jadi saya yakin di sini sih semuanya kita berniat baik, berkeinginan baik. Yang penting adalah bagaimana antara input ya, ketika Bapak Ibu menginput nilai, agamanya berapa, matematikanya berapa, itu sama dengan yang tertera di dalam raport semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu saja saya kira. Nah, mengenai pendaftaran untuk pemilihan sekolah sudah dibuka. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan masih ya Pak, masih berkaitan dengan nilai raport. Ini ada pertanyaan dari Ibu Niken. Dengan adanya muatan lokal, bahasa Sunda dan PLH. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah diperhitungkan atau bagaimana? Ini kan yang dihitung bukan jumlah Bapak Ibu ya, tapi rata-rata. Iya. Bahkan kalau saya melihatnya itu menguntungkan kita loh. Biasanya bahasa Sunda nilainya besar-besar. PLH biasanya nilainya besar-besar. Jadi besar gitu ya, karena dalam aturan memang yang diupload itu ya semua nilai gitu kan. Di sini saya lihat misalnya di yang tadi itu di sini kan termasuk muatan lokal, ada PLH ya, kemudian bahasa daerah dan muatan lokal lainnya. Karena klausalnya seperti itu dirata-ratakan saja. Bukan jumlah kan, karena rata-rata. Kalau rata-rata ya terputus Pak. Ya terputus ya. Terputus-putus suaranya. Apa sinyal saya yang kurang bagus? Mohon izin Pak, dari dengaran suara saya? Jelas, Josep. Jelas, Jelas. Jadi kalau untuk nilai raport, saya melihat tadi kan rata-rata. Jadi kalau misalnya ada pelajarannya sampai 15 pun, kan skor 15 pelajaran itu jumlahnya dibagi dengan 15, jadi sangat tidak berpengaruh. Nah, kalau misalnya hanya 13, ya hanya 10 misalnya, berarti dibagi dengan 10. Termasuk yang sanawiyah. Sanawiyah itu kan agamanya ada 3 kurang lebih ya, dan bahasa Arab gitu ya untuk SMA. Maka jumlahnya kan dibagi dengan jumlah mata pelajaran. Jadi penjumlahan nilai dibagi dengan jumlah mata pelajaran. Jadi saya kira tidak berpengaruh lah. Karena yang dilihat adalah rata-rata tiap semester, lalu rata-rata itulah yang dijumlahkan. Nah, harapan kalau menurut saya menguntungkan Bapak Ibu mungkin. Kalau memang bahasa Sundanya dapat 95, kan rata-rata jadi besar. Atau PLH-nya dapat 99,9, yang tidak ada koma ya. 99 jadi besar. Jadi tidak ada masalah. Nah, makanya ya, Pak. SMK itu karena di jumlah, maka hanya pelajaran tertentu SMK itu hanya 5 pelajaran tadi ya. Hanya 5. Nah, begitu Bu Evi. Saya kembali. Masih mengenai raport Pak dari Pak Fahru. Ya. Untuk berkas-berkasnya itu dari semester 1 sampai semester 5, apakah di-upload satu persatu atau dijadikan satu file PDF? Pasti di-upload satu persatu, Bu. Saya tambahkan sedikit. Ya. Silakan Pak Amir. Ya, pasti di-upload satu persatu, tidak akan di-PDF-kan. Karena nanti juga untuk mempermudah pada saat kita verifikasi. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Usep, bahwa kita yakin tidak akan ada manipulasi angka, tetapi faktor kekeliruan itu kadang-kadang salah ketik. Seharusnya ketik angka 9 jadi angka 6, kan itu jadi masalah. Jadi faktor kekeliruan dalam menginput itu yang biasanya terjadi. Kalau unsur sengaja saya yakin ya. Jadi di-upload satu-satu ya, Bu ya. Ibu, terima kasih. Gimana Pak Fahru yang menanyakan tadi? Ya. Ibu, makasih. Oke, makasih.
Mengenai SK penanganan COVID, Pak, dari Pak Dedi. Dia menanyakan apakah digunakan atau dapat digunakan pendaftaran dengan SK tersebut yang bagaimana selama masa pandemi, artinya dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini. SK yang bagaimanakah yang bisa dipakai untuk mendaftar? Silakan Bapak Ibu pengawas, Bu Dia, Pak Dadi. Atau Bapak Ibu yang lain untuk SK penanganan COVID. Ya Bu Epi, nambahkan. Mangga Pak Dadi. Ya, untuk SK COVID ya, SK COVID itu kalau dilihat dari Juknis yang dikeluarkan dari provinsi, itu tidak ada batasan, yang jelas SK itu berlaku selama pandemi COVID ini, berarti dari mulai tahun 2020 sampai sekarang 2022 ya, kalau ada 2020, 2021, 2022. Kecuali untuk perpindahan orang tua itu dibatasi 3 tahun terakhir. Kalau SK COVID berarti dari mulai 2020, 2021, 2022. Itu kalau hemat saya seperti itu, dilihat dari Juknis yang ada. Itu Bu Epi. Baik. Ya, betul itu. Seperti saya menguatkan dari Pak Dadi untuk SK COVID. Tapi tentu saja kan sekarang COVID-nya sudah melandai. Saya kira tidak ada SK baru ya. Justru adanya SK lama itu ya. Kalau saya lihat itu ditetapkan wali kota tuh pengalaman tahun lalu itu. Jadi ada SK COVID atau oleh rumah sakit ya. Cuma kan kalau yang baru sih saya kira belum ada lagi. Biasanya kan COVID itu berkesinambungan. Nah, jadi ya itulah yang saya katakan. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak Dedi, bagaimana Pak Dedi? Yang bertanya tadi tentang SK COVID yang dapat digunakan untuk mendaftar selama masa pandemi ini. Jadi kalau ada yang tertanggal tahun 2022, Enggak, kalau memang itu ini Pak, silakan saja. Kan validitasnya dipertanggungkan nanti. Silakan saja. Kalau memang gitu ya. Walaupun mungkin nanti jadi bahan pertanyaan apakah COVID masih dibutuhkan tim COVID setelah COVID-nya melandai kan begitu. Tapi nggak masalah sebetulnya. Ya, mangga ya. Oke Pak Dedi. Untuk selanjutnya ini dari Ibu Rizky mengenai pembuatan akun Pak. Tadi memang mungkin sebelum dipaparkan Bu Rizky ini menanyakan tentang pembuatan akun, dia sudah melalui pendaftaran call center PPDB KCD 2. Ya, artinya harus kemana gitu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sepakati bersama bahwa untuk mendapatkan akun dari luar Jawa Barat ya, saja dibantu oleh sekolah yang terdekat. Nanti sekolah terdekat yang mengkoordinir, nanti teknisnya seperti apa gitu ya, sudah disepakati. Nanti biar sekolah terdekat sehingga tidak terlalu banyak ke KCD. Karena kalau KCD itu bisa ratusan orang dan ribuan mungkin ya. Mohon Bapak Ibu para kepala sekolah di sekolah masing-masing bisa membantu. Operatornya membantu akun. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu yang pilihan satu ya Pak. Enggak. Nanti kita layani walaupun mungkin tidak langsung hari itu dapat akun ya, karena setelah kita tampung kita akan koordinasikan dengan cabang dinas untuk akun, karena yang punya kewenangan untuk memberikan akun itu tetap cabang dinas. Nah ini ada Pak Kasubag ini. Izin Pak, informasi Bapak Ibu terkait dengan informasi akun. Izin Bapak Ibu, ini tolong dibantu ke sekolah masing-masing untuk mengkoordinir daftar hadir, karena hari ini sudah penuh ini di KCD nih hari ini. Jadi ada informasi, silakan aja ke KCD, mohon informasi komunikasi yang baik ke satuan pendidikan bahwa itu ditampung di sekolah masing-masing dulu, dikoordinir. Ini informasinya ada yang datang ke sekolah masing-masing, diarahkan ke KCD, itu sekarang numpuk ini, di depan ini penuh. Mohon izin ditegaskan lagi Pak narasumber untuk informasi ini ke masyarakat atau ke sekolah satuan pendidikan untuk dikoordinir masing-masing. Terima kasih Pak, lanjut. Ya, betul Pak. Pak kepala sekolah, mungkin para pengawas juga mohon menghimbau kepala sekolahnya agar membantu KCD sehingga tidak terlalu numpuk. Karena kalau numpuk juga kasihan para orang tua. KCD itu panas. Iya. Pak, ditambahkan aja ya Ibu ya Pak Usep ya.
bahwa memang untuk pendaftar dari luar Jawa Barat itu kan harusnya datang saja ke sekolah yang akan dituju. Nanti sekolah yang akan dituju yang akan mengurusnya akun itu. Jadi mohon Bapak Ibu orang tua, sekolah mana yang akan dituju datang aja. Misalnya mau ke tuju Bogor, datang ke saya fasilitasi, nanti saya yang uruskan akunnya ke KCD Wilayah 2. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, saya kira semua kepala kelas seperti itu. Iya, sama. Nuhun, Pak. Gimana Ibu? Siap. Bu Reski? Siap, Bu Reski? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Masih ada 2 lagi nih Pak Usep yang melalui chat yang saya sudah tampung. Mengenai kakak yang kurang dari 1 tahun, apakah harus dilampirkan surat keterangan kelurahan atau cukup di surat keterangan dari RW? Mungkin tadi sudah dipaparkan sih sebenarnya. Silakan diperjelas Pak Usep atau Bapak Ibu yang lain. Kayaknya harus saya cek lagi nih. Harus surat ada keterangan ya, sampai di situ kan ada. Nah, saya cek lagi biar tidak keliru. Nah ini. Yang kurang 1 tahun. Ya. Tapi karena baru 1 tahunnya begini Bapak Ibu, maksudnya bukan baru pindah ya. Misalnya sudah tinggal lama di situ, sudah puluhan tahun. Cuma mungkin karena ada anggota keluarga yang menikah, akhirnya kan harus keluar dari kakak. Atau punya anak baru, bukan istri baru ya, punya anak baru gitu ya, punya lahiran anak bungsu misalnya, maka kan kakaknya harus berubah. Nah perubahan itu menyebabkan kakak jadi seolah-olah tidak berusia 1 tahun. Nah itu silahkan. Nah minta surat keterangan. Nah surat keterangan nanti dari RT, RW, dan kelurahan yang menjelaskan bahwa memang sudah tinggal 10 tahun, tapi kakaknya baru lagi karena ada perubahan akibat ada kelahiran atau akibat ada pernikahan dan selanjutnya. Ya. Kalau Bapak Ibu sengaja pindah 6 bulan sebelumnya ke dekat SMA 1 ya itu tidak bisa. Atau misalnya sengaja pindah ke Limo itu biar nempel sama sekolah di perumahan Sabar Ganda kan ada tuh. Nah itu juga tidak bisa. Ya, tapi kalau memang sudah tinggalnya puluhan tahun, akibat ada perubahan karena meninggal, karena ada pernikahan putra-putrinya, karena melakukan si bungsu mungkin, nah itu baru surat keterangan dari RT, RW diketahui kelurahan, yang menerangkan bahwa memang sudah tinggal di situ. Ya, mungkin itu saja. Ini sesuai dengan surat edaran Kemendagri ya, Dirjen Dikdul Capil, ada tadi, di slide berapa saya lupa ini, di slide ke-6, Bapak Ibu yang sudah mendownload slide-nya silahkan dicermati lagi. Hatur nuhun mangga kalau ada teman-teman yang akan menambahkan. Ya, ditambahkan Pak Usep izin ya. Jadi selain melampirkan apa yang disampaikan tadi, lampirkan juga kakak lamanya. Inilah yang akan menunjukkan dia memang adalah warga lama yang mengalami perubahan kakak. Karena situasi tadi ada perubahan di dalam jumlah warga di dalam kakak. Lampirkan kakak lamanya. Itu yang akan dapat kita baca segera bahwa calon pendaftar ini memang sudah terdata lama. Kan? Saya rasa itu ya Bu ya. Jadi mau lampirkan kakak lama. Terima kasih Pak Amir. Baik, boleh ditambahkan Bu Enti? Silakan Bu Sugi. Baik, tambahannya dipastikan juga kakaknya sudah tersinkron ke warehouse Kemendagri, nanti bisa cek di Sidatuk. Selanjutnya, jika kakaknya lebih dari 1 tahun itu akan lebih baik, karena memang sudah sesuai dengan data. Tetapi kalau misalnya masih kurang, berarti bisa dicoba. Kalau dari segi tidak sesuai dengan kakak, tidak tersinkron, dan ternyata tidak bisa melampirkan kakak yang lama, otomatis untuk yang 1 tahun itu secara administrasi tidak bisa dipenuhi. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Evi. Baik Bu Sugi. Bagaimana Ibu Latifah yang menanyakan tentang surat keterangan? Oh iya, sudah. Baik ya Bu, terima kasih. Untuk dari pertanyaan Bu Lilis, ini pertanyaannya gini Pak. Kalau anaknya itu SMP-nya di Jakarta, kakaknya di Depok, apakah bisa dia mendaftarkan ke SMK di Jakarta Pak? Oh ya, kalau Jakarta, mohon izin, ini mungkin kewenangan kami ya. Jakarta Punya karena kebijakan sendiri ya Pak? setiap provinsi itu melakukan PPDB berdasarkan kependudukan. Jadi kalau kakaknya Depok, maka kami akan melayani yang Depok, walaupun Bapak Ibu putra-putrinya sekolah di luar Depok, di luar Jawa Barat. Tetap. Nah, gitu. Jadi yang artinya luar kota itu adalah
kakaknya di Jawa Barat, sekolahnya di luar Jawa Barat, mungkin di pesantren, misalnya mungkin di Jakarta, karena di perbatasan. Tapi bagaimana dengan Jakarta? Nah ini saya sendiri kurang paham, karena masing-masing punya kewenangan masing-masing. Ini juga mohon izin Bu Epi, menjawab pertanyaan dari Ibu Sugiyarti ini. Ibu Sugiyarti, bukan Bu Sugi pengawas ya. Dari Ibu Sugiyarti, katanya, apakah bisa tahap 1 dan tahap 2 di sekolah yang enggak, silahkan. Kan inginnya sekolah A nih, tahap 1 udah lulus, penasaran, tahap 2 daftar lagi, enggak, silahkan. Boleh. Nah, kakak saya Depok, jarak dari rumah ke SMA 97 1,6, ke SMA 6 2,8. Apakah bisa daftar zonasi ke SMA 7? Maaf, 97 Jakarta. Nah, ini pun kewenangannya ada di DKI Jakarta. Mungkin Bapak Ibu yang kasus seperti Ibu Suci, silahkan menghubungi panitia yang ada di provinsi DKI Jakarta. Apakah ada kebijakan khusus atau tidak? Nah, sampai sekarang memang tidak ada klausal dari luar kota untuk kami juga. Artinya kami ada khususan gitu memberikan kuota untuk luar kota. Nah, nanti saya borong aja nih Bu. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan. Pak, katanya apakah saya bisa daftar jalur prestasi? Kakak saya adanya di Ciganjur. Nah, Ciganjur kan Jakarta Selatan. Saya ingin daftar jalur prestasi di SMA 1 Depok. Mangga silahkan. Cuma nanti seleksinya di samping seleksi skor gitu kan. Nanti Bapak Ibu pengawas mungkin menambahkan kalau kurang. Juga ada seleksi jarak. Jadi kalau misalnya dalam, katakanlah kita menerima 100 siswa, di urutan 100 itu skornya sama-sama 450 misalnya. Maka yang akan kita hitung adalah jaraknya. Dekatan mana misalnya Ciganjur dengan Kampung Lio, kan begitu. Nah, maka yang dekat yang terima. Nah, kalau jaraknya sama, maka usia tadi yang muda ngalah, yang tua dulu. Jadi begitu. Pakai kakak Kalimantan juga boleh, daftar mah boleh kan, cuma kan ukur jarak jauh. Jadi boleh kalau untuk jalur prestasi rapot. Mohon nanti dibantu mungkin, takut saya keliru ya. Menambahkan Pak Usep. Makasih, mangga. Menambahkan Bu Epi dari jawaban yang tadi, supaya tidak keliru mungkin ya Pak Usep, untuk seleksi rapot Bapak Ibu ya dasarnya itu hanya kalau di SMA ya hanya jumlah nilai rata-rata dengan kalau ada nilai yang sama maka seleksi yang kedua tahapannya yang dijadikan kriteria adalah usia, seperti itu. Nggak ada jarak Pak Usep. Di mute Pak Usep. Ya, usia ya. Terima kasih diluruskan. Ya, Pak Subag, usia Pak Subag ya. Oke. Ini Pak masih terkait dengan kakak Pak untuk jalur afirmasi. Kakak apakah tidak boleh lintas provinsi? Untuk yang afirmasi, ada pertanyaan dari Ibu Latifah. Nah, ini Bu Sugi kayaknya bisa menjawab nih. Saya sebut Bu Sugi karena jalur prestasi. Bu Sugiyarti. Silakan Bu Sugi. Mangga Bu Sugi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaannya untuk yang jalur pertama ya. Afirmasi. Untuk yang jalur untuk afirmasi. Nah, untuk zonasi biasanya itu kan tahap kedua. Berarti untuk yang tahap pertama sesuai dengan persyaratan yang diinginkan. Semakin lengkap, maka semakin baik untuk bisa diikutkan dalam proses itu. Tetapi kalau memang ternyata itu ada kesamaan, maka dilihat dari usia. Seperti itu. Oke. Baik, Bu Latifah. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini? Izin bertanya, Ibu. Silakan Pak. Pak Amin ya? Iya, betul. Gimana Pak? Saya dari Bogor. Ini Ibu, saya semalam saya coba untuk putri saya mendaftar mengisi biodata. Kemudian saya masukkan alamat sesuai dengan KTP dan KK. Tetapi ketika dilihat dari map itu tidak sesuai gitu. Posisinya saya berada di tempat orang lain, itu bagaimana tuh? Oh ya, maaf Pak, tadi Bapak sudah chat ya di. Iya, saya. Maaf. Gimana Pak Usep?
beliau sudah mencoba mendaftar dengan alamat yang sesuai dengan kakak, tapi pas setelah di-upload atau mungkin sudah didaftarkan, ternyata munculnya agak jauh ya Pak ya? Iya, betul. Gimana Pak Usep? Baik, Bapak Ibu, mohon izin. Nanti teman Bogor mungkin bisa menambahkan. Terkadang Bapak Ibu, alamat rumah kita itu tidak terbaca pas di rumah kita kadang-kadang oleh map itu. Pengalaman tahun lalu seperti itu. Bisa misalnya lebih jauh, bisa kadang-kadang begini. Ada tempat tertentu yang menjadi acuan. Misalnya dekat rumah Bapak ada Indomaret, kadang Indomaret kok nyebut merek ya. Apalah. Misalnya ada Indomaret, kadang itu jadi acuan. Karena bisa saja mobil Google itu belum pernah lewat mungkin. Nah, teorinya begitu. Tapi Bapak Ibu untuk ini saya kira silakan aja Bapak Ibu menghubungi sekolah terdekat, minta konfirmasi ke bidang IT. Saya sendiri kalau untuk IT, untuk ngutak-ngatuknya saya tidak begitu paham. Nah, ke bidang IT-nya, ke operatornya dicek betul-betul salahnya di mana begitu. Karena kalau untuk IT kan harus dilihat alamatnya di mana, kemudian kok bisa keliru gitu menetapkan jarak. Padahal kita sudah menetapkan alamat dengan baik atau dengan benar. Nah, saya nggak tahu kelirunya di mana, apakah salah ngeklik atau salah alamat, salah ini. Bahkan tahun lalu ada yang lebih parah, Bapak Ibu. Tahun lalu itu ada yang alamatnya di mana nggak tahu ternyata titiknya ada di Samudra Hindia. Waduh, bawa kelur itu kan pernah tahun lalu itu. Nah, itu memang ada kesalahan ya. Hanya memang kitanya mungkin yang salah ngeklik atau ada sesuatu lah yang harus kita betulkan. Mungkin itu ya Pak Kasubag, saya sarankan ke sekolah terdekat, ke operatornya ya. Operator sekolah terdekat agar membantu begitu ya. Ya. Baik Pak. Untuk tambahannya Pak Erwan hadir, Pak Erwan. Mangga Pak Irwan. Pak Irwan bisa ditambahkan? Pak Irwan monitor. Baik, informasi itu mungkin kita tindak lanjuti Pak. Lanjut Bu. Pak Kasubag, saya ada masukan sebentar. Baik, lanjut Pak. Ya, kalau untuk saat ini memang titik koordinatnya itu biasanya sebelum hari H pendaftaran PPDB memang masih berubah-berubah, Pak. Jadi biasanya akan pas itu koordinatnya ditemukan kalau memang sudah waktunya PPDB. Sering saat ini kan istilah coba. Saya coba masukkan ini untuk mengetahui jarak, tapi saat ini masih berubah-ubah. Nanti setelah dibuka PPDB yang sebenarnya, itu baru kita mendapatkan kepastian untuk titik koordinat yang pasti. Selama ini seperti itu. Demikian Pak, tambahan. Baik, terima kasih Pak Amir. Mangga lanjut. Masih ada satu nih Pak tadi kelewat. Dari Ibu Rini Pak mengenai raport, beliau sudah mencoba memasukkan upload berkas-berkas, ternyata sampai sekarang belum bisa. Kira-kira jadwal yang ada di situ ada tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni. Sekiranya sampai hari ini belum bisa diupload, kira-kira kapan gitu Pak tanggal yang mereka bisa mengupload berkas-berkas tersebut? Silakan Bapak Ibu. Tadi menurut beliau Bu Rini ini sudah mencoba. Izin Bu, baik untuk penguploadan data, mohon koordinasi dengan teman-temannya anaknya Bu Rini deh. Karena coba konfirmasi ke teman-temannya Bu Rini, temannya bisa masuk upload atau tidak gitu. Jadi koordinasi aja sama teman-temannya anaknya Bu Rini, coba kita pertanyakan kembali gitu Bu. Lanjut. Ya. Oke Bu Rini. Kalau di kolom chat pertanyaan saya rasa sudah terjawab semua. Mungkin masih ada waktu kita untuk bisa kumpas tuntas Bapak Ibu calon peserta didik baru. Apakah masih ada? Izin bertanya Ibu. Silakan Bu Retno ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, jadi anak saya dari SMP DKI, kakak kami dari Depok. Kemudian tanggal 19 Mei kemarin kami sudah mengajukan proses permohonan akun di KCD 2 Bogor. Namun sampai hari ini akun tersebut belum ada. Jadi kapan akun tersebut bisa kami dapatkan ya Ibu ya?
Terima kasih atas penjelasannya. Pak Irwan, jawab Pak Irwan. Ada hadir Pak Irwan? Hadir mungkin. Lanjut Saya Pak. yang jawab ya Pak. Oh baik Pak Dayat, mangga silakan Bu. Pak. Mangga Pak Dayat. Ya, tadi yang pertama siapa namanya Bu? Bu Retno Pak. Ya, Bu Retno. Pertama memang akses untuk pembuatan akun lulusan SMP atau MTS luar Jabar itu masih belum bisa ya Bu. Masih kami akomodir semua. Nanti setelah akses untuk pembuatan akun tersebut sudah bisa dibuatkan, nanti juga kami akan share ke nomor-nomor yang sudah Ibu tulis di sini di rekapan kami. Sekarang masih fokus dulu masih fokus di dalam Jabar. Jadi mungkin kemungkinan besar itu hari Senin udah bisa pembuatan akun. Itu menurut info dari tim aplikasi di Dinas Pendidikan. Gitu Bu sementara. Baik, Pak Dayat, berarti terima kasih. kami menunggu ya Pak ya, tidak perlu mendatangi sekolah yang dituju untuk membuat akun ya Pak ya? Ya, ditunggu aja kalau memang sudah terlanjur ke sini, kemarin sudah mengisi format di kantor kami, itu nggak perlu menunggu, nggak perlu datang lagi ke sekolah yang dituju. Oh baik, baik terima kasih penjelasannya Pak. Assalamualaikum. Baik Bu Retno. Apakah masih ada Bapak Ibu untuk yang lain? Itu ada yang resign itu Bu. Ada Bu Retno, ada Bu Dwi Rafikana. Bu Dwi Rafikana, mangga Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bertanya Bapak Ibu yang pertama, anak saya lulusan dari SMP Jakarta, kakak saya juga masih Jakarta, tapi domisili saya di Depok, Bapak. Yang pertama, apakah perlu melampirkan surat domisili saat pendaftaran? Karena sudah lama kami di Depok dan ada surat domisili. Lalu yang kedua, kemarin saya sudah mendaftar di link yang disediakan ada di grup Bapak Ibu. Namun saya baca perkembangan di grup itu ada yang bilang harus menyerahkan berkas. Padahal kan di link pendaftaran itu tidak ada upload berkas ya Bapak Ibu. Apakah saya harus tetap menyerahkan itu ke KCD-nya atau cukup dengan pendaftaran link yang kemarin saja Bapak Ibu untuk mendapatkan akun gitu. Karena kan kemarin nggak ada yang harus diupload maksud saya, hanya mengisi kuesioner gitu. Mohon pencerahannya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya Bu Dwi ini tinggal sudah lama ya di Kota Depok, cuma kakak belum diganti gitu ya Bu ya. Iya Bu. Gimana Pak Usep, Pak Chandra? Harusnya Ibu jadi warga Depok Bu, kalau mau masuk PPDB Kota Depok Bu. Maka Pak Usep. Ini saya kira kalau dilihat dari aturannya memang domisili juga boleh. Cuma Bapak Ibu mohon izin, memang nanti yang akan diutamakan adalah bagaimana punya kependudukan di Kota Depok. Untuk membelajarkan kita semua agar ketika kita pindah lokasi, maka kita pun akan mengurus kependudukan. Memang agak sulit. Kenapa? Karena kan mungkin kita punya kendaraan, kita punya ini yang harus pajaknya harus berubah. Tapi mudah-mudahan nanti ada jalan keluar lah karena ini sudah ada. Tetap alamat nanti karena sudah link ke data kependudukan. Karena kan kalau keterangan domisili ini nanti tidak link ke data kependudukan. Nah, karena nanti kartu keluarga linknya ke data kependudukan akhirnya tertera di situ. Nah, kalau boleh tahu Ibu Jakartanya di mana Bu? Atau mungkin daftar dulu saja di Jakarta akan lebih mudah gitu. Saya kakaknya Jakarta Timur, Pak. Oh, jauh sekali ya. Iya. Karena sudah lama di situ, jadi waktu pindah ke Depok, karena beli rumah di Depok, waktu di situ belum rumah sendiri gitu, Pak. Jadi intinya tidak bisa ya, Pak. Kalau karena NIK keluar di Jakarta, kakak Jakarta nggak bisa di Depok, Pak. Meskipun Kami semuanya ingin bantu ya. Cuma saya khawatir ketika NIK-nya diketik, nanti akan keluar alamat itu dan peta pun akan menunjukkan itu. Nah, tahun lalu itu seperti itu. Gitu. Oh, gini. Kalau yang kemarin di link pendaftaran, pengajuan koneksinya jelek ya. Your speaker is not working. Nggak kedengeran. Please check
please check your connection or use Vivi, mohon different speaker. Di pengajuan akun saya kemarin karena kan masuk NIK Pak, itu masih saya pikir karena bisa jadi saya tetap mengajukan akun Pak kemarin karena kan saya ngisi NIK pun masih bisa gitu Pak. Ketika ini khawatirnya ketika penentuan jarak Bu. Tapi kalau untuk prestasi akademik sih mangga Bu, nggak apa-apa. Prestasi akademik saja daftarnya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Dadi untuk prestasi akademik yang penting adalah nilai rapotnya. Berarti yang tahap 1 ya Pak? SMP mana Bu? Dari SMP 253 Jakarta Pak. Jakarta. Sekarang Ibu tinggal di mana Bu? Mohon izin. Di Tanah Baru Pak. Jadi sama 253 jaraknya cuma 400 meter. Dekat, Jadi waktu SMP pun pakai jalur prestasi Pak. Karena kan itu masuk Jaksel, kakak saya Jakarta Timur. Jadi agak ruwet memang Pak ini. Prestasi nggak bisa lah Ibu. Ada 14 yang dekat, ada SMA 1 boleh, ada SMA mana? SMA 9, saya jarak terdekat 9 Pak, 9 Depok. Enggak, silakan. Itu sekolah di kota itu di Cinere itu. Iya, maksud saya apakah memang masih boleh Pak secara hukum tidak menyalahi, maksud saya gitu, secara aturan apakah diberi kesempatan? Prestasi Mang. Prestasi nggih. Ya, nggih, ya, enggak. Bisa ya Pak ya? Ya, silakan. Asal tidak menyalahi aturan yang resmi gitu maksud saya Pak. Oh enggak. Kalau jurus mungkin akan repot ya karena ini. Kalau jurus prestasi mah enggak ya, enggak apa-apa. Baik, Ya. terima kasih Pak. Berarti yang untuk upload tadi Pak, mohon maaf untuk upload tadi berarti untuk berkas rapot dan lain-lain memang tidak perlu di-upload ya Pak, tidak perlu diserahkan ke SMA. Nanti saja pas Pak yang lebih paham ini. Kalau akunnya Bapak Ibu udah dapat akunnya belum ya? Belum. Jadi kemarin di grup juga banyak Pak pertanyaan dari ibu-ibu yang simpang siur membuat saya jadi nggak tenang. Ada yang bilang setelah daftar link berkasnya harus diserahkan ke KCD atau ke SMA. Kira langsung aja. Nanti kalau dapat kan akan lebih mudah Ibu mengupload. Ibu akan masuk ke data ke website PPDB ketika Ibu sudah punya akun itu aja kan. Disiapkan ya, tapi untuk pembuatan akun yang dari luar Jabar kan ada link khususnya Pak. Nah, Ibu sudah ini atau Ibu sudah daftar, cuman berkasnya kan tidak ada yang diupload ya Pak. Bu. Namun Ibu hubungi sekolah terdekat. Nanti biar dibantu oleh operator sekolah terdekat, dijelaskan. Nanti akan didata, kemudian data itu akan disampaikan ke cabang dinas, kemudian nanti akan dibantu untuk dibuatkan akun. Saya khawatir nanti kalau mandiri khawatir tidak terbaca, tapi mudah-mudahan terbaca. Kalau enggak, aja Bu silahkan ya. Jadi berkasnya memang harus diserahkan ya Pak, berkasnya itu. Saya kira namanya dulu Bu ya. Ya bawa boleh lah. Yang penting kan namanya dulu, kemudian asal sekolah dan lain sebagainya. Berkas kan untuk memastikan bahwa memang baru tamat SMP. Gitu. Oh baik. Terima kasih Pak. Kan orang tua Bu. Baik Bu Dwi. Oke Bu Dwi. Terima kasih Pak. Ada hal yang masih ada? Kalau di chat ini memang sudah tidak ada. Apakah masih ada tambahan dari Bapak Ibu calon peserta didik? Izin bertanya Ibu, boleh Ibu? Silakan Bu Esti Suyanti. Mangga Ibu. Ya. Baik. Ini kan anak saya punya sertifikat kejuaraan basket, tapi tingkatnya tingkat wali kota, Bapak. Apakah sekolah itu ketika persyaratan mengatur misalnya hanya bisa menerima yang nasional saja, apakah kesempatannya sama saja nih Pak Usep? Baik, langsung nama saya disebut jadi langsung saja ya. Mangga Pak Usep. Ya, mangga. Makasih Ibu. Jadi begini, boleh mendaftar di mana saja, cuma nanti kan tergantung pada jumlah pendaftar, jumlah prestasi non akademik yang mendaftar di sekolah tersebut. Kalau di sekolah tersebut yang mendaftar banyak prestasinya tingkat nasional, maka yang tingkat kota akan kalah. Kalau di sekolah tersebut yang mendaftar yang nggak ada, cuma tingkat kota saja, maka tingkat kota yang akan menang kan begitu. Jadi sama, kita belum bisa menentukan pasti tingkat kota pasti tidak diterima, belum tentu karena tergantung pendaftar. Tapi pengalaman yang sudah ada beberapa sekolah yang mendaftar jalur prestasi non akademik atau kejuaraan itu prestasinya itu sudah sampai nasional dan internasional. Ini mungkin yang harus perhitungkan. Ibu bisa melihat-lihat ya. Kalau kata orang Betawi mungkin mindik-mindik itu kira-kira sekolah mana nih yang jalur prestasi tingkat kota masih dihitung gitu. Masih bisa punya kesempatan karena tergantung dari peminat Bu. Nah misalnya ke SMA 1 mohon izin yang punya prestasinya ada yang internasional, ada yang nasional, ada habis jus.
Nah, otomatis yang tingkat kota akan tersisihkan karena seleksinya kan itu. Jadi gambar Bunda nggak masuk ke dalam Zoom meeting kan? Gambar Bunda nggak masuk ya? Masuk jadi ya? ya. Terima kasih. Silakan Bepi. Tapi suaranya udah Bunda mulu. Oke, baik Bu. Jadi intinya untuk Bu Esti untuk jalur prestasi kejuaraan ya dilihat lagi dengan pendaftar tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau Ibu daftar di sekolah itu yang mendaftarkan jalur yang lebih tinggi tidak ada lagi, mungkin putra putri Ibu bisa diterima. Ngapa-ngapain deh. Itu jadi Ibu ya. Mau pipis loh. Satu lagi, Mana Bu, Bapak bentar, Ibu? Bu. Ya, Boleh satu lagi, Bu. Waktu pendaftaran berpengaruh nggak Pak? Misalnya kan dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Kita kan mau lihat-lihat dulu nih Pak. Oke, di sekolah ini ternyata ini saya baru daftar nanti tanggal di detik-detik terakhir saja gitu melihat apa namanya peluang gitu Pak. Itu kira-kira berpengaruh nggak Pak? Saya pastikan tidak Bu. Enggak Bu. Walaupun misalnya hari terakhir kan pendaftaran tanggal berapa? Tanggal 10 misalnya ya. Ibu daftar tanggal 10 pukul 23.50. Nah, boleh Bu. Yang penting bisa masuk gitu ya. Nah, di limit akhir juga boleh. Dan itu tidak berpengaruh. Waktu pendaftaran tidak berpengaruh. Pengaruh hanya tadi yang disampaikan tadi kan, bagaimana jenis prestasinya gitu ya. Kemudian usia, kemudian jarak, hanya itu saja. Kalau kapan mendaftarnya tidak pengaruh. Jadi jangan juga terburu-buru Bapak Ibu, silakan saja dicermati dulu kira-kira ingin mendaftar di sekolah mana, dilihat, oh kira-kira inilah yang sangat memungkinkan untuk anak kita bisa diterima di sekolah tersebut. Silakan. Tidak seperti isu beberapa tahun yang lalu ya. Ya, pendaftar awal. Repot nanti, sekolah akan serbu. Ya gitu aja Bu, mangga silakan. Gimana Bu Esti? Oke. Terima kasih Bu. Jadi intinya aplikasi Bu nanti yang akan mengolah. Jadi jangan takut Ibu daftar hari terakhir akan kesingkir oleh mereka-mereka yang duluan. Baik, gimana Pak Chandra dengan Pak Usep? Tinggal 10 menit lagi waktu kita. Apakah Bapak Ibu masih ada? Saya tambahkan Mohon kembali. izin bertanya Ibu. Ya Bu. Ya, Bu. Ibu siapa Bu? Saya orang tua dari Kinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kami tinggal di Bogor, Ibu ikut KCD 2 ya, gitu. Yang ingin saya tanyakan tadi kebetulan narasumber menyampaikan bahwa kita bisa intip-intip. Yang kalau boleh dapat info untuk jalur Japres maupun jalur, maksud saya jalur Japres raport maupun lomba, apakah pada saat mendaftar nanti itu akan terlihat entah skor nilai atau skor prestasinya, sehingga kita bisa memprediksi peluang kita ya. Sementara itu yang ingin saya tanyakan Ibu. Baik Mama Kinan. Mungkin ini helpdesk kali atau Pak Chandra ya Pak? Pak Erwan. Ibu, Pak Ibu, langsung saja. Langsung Pak, Usep aja. Silakan. Slide halaman 53 Bapak Ibu, di situ ada skor Pak. Prestasi non akademik ya. Nah, jadi mulai slide 52 slide 51 malahan nih. Penyekoran prestasi pramuka, kemudian penyekoran prestasi Kemendikbud, Kemenag, kemudian non Kemendikbud dan Kemenag. Jadi ada ini di sini. Bapak Ibu, silakan nanti kalau misalnya juara 1 tingkat dunia tunggal 400 bergu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mengintip, ternyata diperoleh pendaftar, oh prestasinya dia juara 1 tingkat ini. Nah, Bapak Ibu udah memperkirakan, oh skornya misalnya anak kita ada di mana. Nah, jadi mohon maaf saya potong Bapak. Jadi yang akan tercantum di situ hanya berupa misalnya nama si A, dia adalah juara nasional lomba olimpiade matematika misalnya, hanya itu ya, bukan melihat skornya ya Pak ya. Nah, coba nanti Pak Chandra, Pak Kasubag, mangga silahkan untuk memperjelas. Khawatir saya keliru karena yang memegang yang ada helpdesk-nya di sana atau operator. Baik, terima kasih Pak Usep. Pak Dayat, coba bisa nggak paparan ini Pak Dayat bisa menjawab? Ya, gimana Pak? Jadi skor Japres itu penilaiannya bisa keluar atau
tidak di dalam Helpdesk itu. Orang putus-putus. Kurang paham, Pak. Halo? Maksudnya gini Pak Dayat, Bu Kinan ini menanyakan, artinya dia pengen ngintip-intip nih untuk ngatur strategi. Untuk mengatur strategi, kira-kira bisa nggak dilihat di websitenya skor nilai dari jalur prestasi melalui lomba. Kira-kira bisa dilihat di mana gitu Pak? Kalau jalur prestasi melalui lomba kan udah ada di Juknisnya, Pak, Bu. Mohon maaf, Bapak Ibu saya potong. Jadi di slide yang beredar Juknis dari PPDB itu kan sudah ada tercantum skor dari setiap tingkatan lomba. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, misalnya seorang anak mendaftar nih ya, dia ternyata ikut lomba olimpiade, kemudian dia berjenjang, kemudian dia sudah memperkirakan skor dia akan di mana berdasarkan acuan tabel. Cuman yang ingin saya tanyakan, untuk melihat peluang, apakah setiap orang yang terdaftar di dalam sistem itu nanti terlihat skornya, seperti melihat skor nilai rapot tersebut. Begitu yang saya maksud. Terima kasih. Silakan Pak. Pegang untuk software itu ada di Pak Dayat dan kawan-kawan. Nah, mungkin bisa izin Pak. Memang terlihat. Izin Pak Usep, barusan kami koordinasi dengan Helpdesk. Izin Ibu, pertanyaan Ibu Kinan tadi nanti keluar Bu nilainya Bu. Ya Bu ya. Nanti jadi nilai yang Ibu kategorikan itu akan keluar semuanya nanti Bu. Seperti yang tahun dulu. Oke, jadi kita bisa melihat apa sih namanya, nilai ranking kandidat lain ya Pak ya? Ya, ranking. Kita kira-kira ada posisi di mana gitu ya Pak ya? Iya betul. Ya, maksudnya supaya kami tidak membuang peluang, baik, intinya seperti itu. Baik, kita bisa melihat tadi sudah diutarakan oleh narasumber juga, Ibu perlu pengamatan, intip-intip sekolah mana yang kira-kira anak kita masuk, dan informasi kembali Bapak Ibu peserta kupas tuntas, tidak ada lagi namanya cabut berkas. Jadi betul juga tadi diutarakan oleh narasumber, antap intip antar sekolah boleh, tidak boleh adanya cabut berkas. Kalau sudah daftar online ya sudah. Jadi tidak ada lagi ya Bapak Ibu, kita perlu penekanan tentang cabut berkas. Tidak ada lagi. Baik, lanjut Bu. Boleh tambahan satu pertanyaan lagi Bapak? Mana lanjut Bu? Satu lagi ya Bu, karena udah ya, mau menjelang sholat Jumat. Kebetulan tahun lalu juga saya mengikuti PPDB ini, antara mendaftar dengan masuknya list nama anak kita di dalam sistem itu kadang-kadang tidak langsung. Bisa 2 hari kemudian. Ada sekolah yang membuka seluruh data, cuman ada juga sekolah yang hanya memasukkan data sepersekian. Pada hari akhir baru akan memunculkan semua data pelamar. Untuk sistem sekarang ini akan seperti apa, Bapak Ibu? Apakah akan langsung begitu kita submit pendaftaran, kemudian nama si kandidat, artinya misalnya anak saya mendaftar sekarang, maka beberapa menit kemudian mungkin akan muncul nama seperti itu. Mohon penjelasan. Baik Bu, pertanyaan Ibu kami jawab. Jadi gini Bu, kami akan koordinasi dengan Helpdesk Provinsi terkait dengan tayangan yang langsung bisa dilihat atau yang bisa langsung ditampung dulu. Jadi nanti kita koordinasi Bu, informasi itu akan kami sampaikan kembali terkait dengan jawaban nanti dari Helpdesk Provinsi Bu. Oke, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu. Baik ya Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11. Jadi kalau boleh saya rangkum ya Pak ya. Intinya
Bapak Ibu orang tua calon peserta didik, tadi sudah kami share paparan hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca kembali atau memahami kembali, kira-kira nanti bisa mengatur strategi kita masuk atau Bapak Ibu putra-putrinya mau didaftarkan di tahap 1 atau di tahap 2. Jangan sampai nanti salah strategi dengan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi. Seperti tadi untuk persyaratan umum apa, persyaratan khusus apa, untuk tingkat SMA, SMK, dan SLP ada perbedaan. Jadi dari paparan hari ini sudah ada beberapa yang terjawab, mudah-mudahan pada kupas tuntas tim 4 ya Pak ya, kalau boleh saya bilang, mudah-mudahan Bapak Ibu calon peserta didik baru bisa memahaminya dan bisa mengatur strategi supaya benar-benar dipelajari. Kira-kira kalau mau zonasi seperti tadi ada yang kakaknya Jakarta tapi domisili di Depok, kira-kira berpeluang atau tidak. Jadi itu yang kita harus atur juga. Kemudian juga untuk nilai raport dan sebagainya tadi juga sudah dipaparkan. Segala berkas-berkasnya nanti kita mintakan untuk verifikasi selain yang sudah diupload. Kemudian juga untuk surat tugas penanganan COVID ya, kita karena tadi Pak Usep katakan di tahun 2022 ini sudah agak melandai, mungkin SK terbaru ya nanti kita akan lihat ya apakah di tahun 2022 ini masih ada SK baru yang keluar. Yang pasti untuk tahun 2020 sampai 2021 SK itu yang ditandatangani langsung oleh atasan. Jadi SK COVID. Kemudian yang mutasi ini juga perpindahan orang tua yang ditandatangani juga oleh atasan langsung. Kalau misalkan ASN, Polri atau swasta itu juga harus disertakan supaya nanti pihak panitia juga bisa mengklasifikasikan. Kemudian untuk jadwal kita mulai tahap 1 tanggal 6 ya, jadi kita nanti akan buka pos di sekolah masing-masing. Jadi sekiranya nanti ada pihak orang tua calon peserta didik yang memang agak kesulitan untuk mendaftar via online, kami dari pihak sekolah siap membantu. Itu saja mungkin rekapan pada hari ini dari beberapa pertanyaan tadi Pak Chandra. Kiranya untuk acara hari ini bisa kita tutup Pak Chandra? Lanjut Bu, lanjut. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini Bapak Ibu calon peserta didik baru bisa memahaminya. Mudah-mudahan PPDB tahun 2022 ini berjalan dengan baik dan bisa memuaskan semua pihak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendaftar putra-putrinya bisa diterima. Maka untuk akhir dari acara ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat semua sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kurang-kurang kata, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usep, terima kasih Bu Evi, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pembina Pengawas, Bu Emi terima kasih, Bu Sugiyarti terima kasih, Pak Amir terima kasih, Bapak Ibu yang hadir di kegiatan ini sangat-sangat antusias. Semoga berjalan dengan lancar, sukses selalu KCD 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu tim Kupas Tuntas. Selamat siang. Selamat siang. Sukses PP, sukses Pak Usep. Terima kasih. Yang datang dengan Bu siapa pun ya? Bu Dewi. Nomornya 0813
13, 15, 19, 15, 19, 45, 46. 8, 13, 15, 19, 45. Ya, Bu. Ini macam-macam penyusul. Ya, kalau enggak yang ada di sini Ibu kombinasiin aja. Ini udah kulit semua nih, yang udah tanda tangan. Terima kasih semua Bapak Ibu tim Kupas Tuntas hari ini. Saya mohon izin live. Assalamualaikum.